Keesokan harinya, Mia sudah sadar, namun tubuhnya masih lemah. Kemudian Adi menawarkan Sato kereta kuda. Sato pun langsung membeli kereta kuda yang ditawarkan oleh Nadi. Karena Sato tidak bisa mengendarai kuda, Sato pun meminta Lulu untuk mengajarkannya. Di jalan, Sato melihat burung hantu yang mencurigakan. Setelah itu, Sato bertemu dengan si manusia tikus yang ia selamatkan tempo lalu. Manusia tikus itu bernama Mize. Lalu Mize bercerita tentang penyerangan yang terjadi semalam. Mize mengatakan jika sebelumnya Mia pernah diincar oleh penyihir misterius. Lalu saat Sato sedang asyik mengobrol dengan Mize, tiba-tiba saja Sato mendengar teriakan dari Pochi dan Tama. Setelah Sato mendatanginya, ternyata ada burung hantu yang berubah wujud menjadi penyihir. Penyihir itulah yang menyerang Mia dan Mize semalam. Penyihir itu bernama Zen. Tujuan Zen datang untuk menculik Mia. Sato bertarung melawannya, lalu Arisa membalas serangan Zen dengan sihir khususnya. Serangan itu membuat Zen sedikit terluka, namun Zen langsung membawa Mia kabur dari sana. Sato yang melihat Mia tertangkap, ia memutuskan untuk mengejarnya. Karena hal itu, Sato terjebak dalam dimensi bayangan. Akan tetapi, Sato berhasil keluar dari dimensi tersebut. Zen yang melihat Sato ikut teleportasi. Ia memindahkan Sato keluar labirin. Tetapi Sato tidak menyerah. Ia berusaha memasuki labirin itu dari lantai dasar. Saat memasuki labirin, Sato bertarung dengan banyak monster, hingga sampailah ia di suatu tempat yang dipenuhi dedaunan. Ternyata tempat itu adalah tempat tinggal peri hutan. Peri hutan itu sangat kelaparan dan meminta mana milik Sato. Lalu Sato memberikan sebagian mana dengan cara berciuman. Merasa mananya sudah terisi, si peri hutan sangat senang. Lalu sebagai hadiah, si peri hutan membukakan pintu portal menuju lantai 100. Sesampainya di lantai 100, ia bertemu dengan Homunculus dan satu golem. Namun dengan mudah, Sato berhasil mengalahkan golem. Lalu satu Homunculus menyerangnya dan Sato berhasil membuat si Homunculus pingsan. Sedangkan Homunculus 5 dan 6 kabur ke tempat lain. Setelah itu Sato kembali menelusuri labirin hingga Sato sampai di lantai tertinggi tempat kediaman penyihir Zen. Di sana penyihir Zen sangat kagum dengan Sato karena sudah berhasil menaklukkan labirin. Lalu Zen mengatakan kalau Sato bisa mengalahkan 7 Homunculus dan 3 golem. Ia akan memberinya sebuah pedang. Lalu Sato bertarung melawan 3 golem dan Homunculus. Pada akhirnya, Sato berhasil mengalahkan 3 golem dan melumpuhkan ke-7 Homunculus. Setelah mengalahkan bawahannya, Sato bertemu dengan Zen dan mendapatkan pedang suci. Lalu Sato bertanya kepada penyihir Zen tentang tujuan dari semua perbuatan yang telah dilakukannya. Lalu penyihir Zen menjelaskan bahwa tujuannya untuk mencari seseorang yang sanggup membunuh dirinya, karena penyihir Zen telah hidup sangat lama dan tidak bisa mati. Karena itulah penyihir Zen menculik Mia dengan tujuan agar ada pahlawan yang datang menyelamatkan Mia dan membunuh dirinya. Penyihir Zen juga menceritakan masa lalunya ketika Zen masih seorang manusia biasa. Sampai suatu hari, ada bangsawan yang menyukai istri Zen. Lalu si bangsawan membunuh Zen dan merebut istrinya. Tetapi suatu hari istrinya dibunuh oleh si bangsawan itu. Mengetahui istri terbunuh membuat Zen bangkit dari kematian dan menjadi seorang undead untuk membalas dendam kepada si bangsawan yang telah membunuh dan merebut istrinya. Setelah membalas dendam, Zen ingin mengakhiri hidupnya. Sayangnya dia abadi dan tidak bisa mati. Sato mengabulkan permintaannya untuk membunuhnya. Setelah
Setelah mengalahkan penyihir Zen, muncul peringatan bahwa labirin akan runtuh. Mengetahui hal itu, Sato memindahkan Mia dan para homunculus keluar dari labirin dengan poltar teleportasi. Sedangkan Sato tidak ikut, karena ia mau menyelamatkan homunculus di lantai sebelumnya. Setelah menyelamatkan homunculus yang tertinggal, Sato meminta kepada perihutan untuk membuka gerbang teleportasi keluar labirin. Setelah berhasil keluar dari labirin, Sato berkumpul menemui Liza, Tama, Pochi, dan yang lainnya. Para budak Sato pun sangat senang karena Sato kembali dengan selamat. Lalu karena penyihir Zen telah mati, para homunculus menganggap Sato sebagai tuan baru mereka. Lalu ada satu homunculus yang ingin ikut berpetualang bersama Sato. Sato pun mengizinkannya. Lalu Sato menamai homunculus itu dengan nama Nana. Setelah masalah selesai, Sato bersama yang lainnya kembali ke kota. Singkat cerita, keesokan harinya Sato berniat untuk mengantarkan Mia pulang ke desanya. Sebelum berangkat mengantarkan Mia, Sato pergi menemui Zena untuk berpamitan. Di sana Zena sangat sedih karena Sato akan pergi untuk waktu yang cukup lama. Untuk menyenangkan hati Zena, Sato memberikan Zena hadiah anting sebagai ucapan perpisahan. Setelah itu, Sato dan para budaknya berangkat menuju desa Elf. Zena-san. Saat di perjalanan, Sato menggunakan waktu luangnya untuk mempelajari sihir sehari-hari. Kemudian Sato bertemu dengan Mize. Di sana, Mia sangat berterima kasih kepada Sato karena sudah menyelamatkannya dari penyihir Zen. Lalu Mize memberi Sato penghargaan berupa lonceng. Lonceng yang dibuat oleh bangsa Elf. Lonceng itu bukanlah lonceng biasa, karena lonceng itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Lalu setelah itu Sato kembali melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, keesokan harinya, Sato yang berhasil membuat potion membutuhkan wadah untuk menaruh potion itu. Lalu Sato pergi ke kota terdekat untuk membeli wadah potion. Tapi sayangnya, saat tiba di toko alkimia, wadah potion yang saat dicari Sato sudah habis terjual. Setelah itu Sato kembali ke penginapan. Namun saat melihat petanya, Sato melihat keanehan. Di sistem peta, Sato melihat area gelap yang tak terbaca oleh sistem peta. Karena penasaran, Sato memutuskan untuk menelusuri area gelap itu. Sesampainya di area gelap, Sato menemukan hutan ilusi. Saat memasuki hutan ilusi, tiba-tiba Sato diserang oleh sekumpulan pasukan. Pasukan itu dipimpin oleh anak kecil bernama Ine. Ini menyerang Sato karena mencurigai Sato sebagai penyusup. Lalu tiba-tiba datang seorang penyihir yang tidak lain adalah guru dari Ine. Penyihir itu memarahi Ine karena sudah menyerang sembarangan orang. Lalu penyihir itu mengajak Sato ke rumahnya. Saat di rumah si penyihir, Sato melihat si penyihir sedang membuat potion dengan kualitas tinggi. Lalu Sato bertanya tentang tujuan pembuatan potion sebanyak itu. Penyihir itu mengatakan bahwa semua potion itu dibuat untuk memenuhi perjanjian dengan pimpinan kota. Perjanjian itu adalah mengirim potion sebanyak 300 botol setiap tahun kepada pemimpin kota. Karena kalau perjanjian itu tidak dipenuhi, maka pemimpin kota akan melepaskan penjaga yang melindungi hutan ilusi. Karena Sato ingin membuat potion, si penyihir memberitahu resep pembuatan potion berkualitas tinggi. Keesokan harinya, Sato melihat Ine yang sedang mengantarkan potion dikejar oleh seseorang. Akibat kejaran orang-orang itu, 300 potion yang dibawa Ine jatuh berantakan, sehingga ramuan tersebut hanya tersisa 120 botol. Mereka pun melaporkan kejadian tersebut. Namun sayangnya si bangsawan ingin 300 botol potion. Di situ Sato mulai mencurigai si bangsawan. Ternyata mereka berniat merebut hutan ilusi. Mengetahui hal tersebut, Sato berencana membuat ramuan baru. Sato mencari pengrajin tanah liat untuk meminta bantuan membuat wadah potion sebanyak 180 botol. Pengrajin itu pun mau membantu Sato dan Ine. Tetapi saat wadah potion sudah hampir jadi, bawahan si bangsawan datang menghancurkan alat pembakar dan wadah potion yang sedang dibuat.
Beruntung sebelumnya Sato sudah menyimpan wadah potion itu di sihir penyimpanan, sehingga wadah potion itu berhasil diselamatkan. Setelah bawahan si bangsawan pergi, Sato bersama yang lainnya kembali melanjutkan pembuatan potion. Singkat cerita, potion berhasil diselesaikan tepat waktu. Namun saat menyerahkan ke kantor pemerintah kota, si bangsawan menolak untuk menandatangani penyerahan perjanjian potion itu. Lalu tiba-tiba muncul ketua kota. Setelah mengetahui perbuatan si bangsawan, ketua kota menurunkan jabatan si bangsawan. Karena tidak terima jabatannya diturunkan, si bangsawan menyerang ketua kota. Beruntung ketua kota menangkisnya. Lalu Sato dengan cepat langsung melumpuhkan si bangsawan itu. Masalah pun selesai. Si bangsawan berhasil ditangkap dan Ine sebagai perwakilan hutan ilusi berhasil menyerahkan perjanjian potion kepada ketua kota. Di sisi lain, Zena mendapatkan surat dari Sato yang berisi tentang perjalanannya. Keesokan harinya, saat bangun tidur, Sato dikerumuni oleh para budaknya. Dan inilah akhir kisah Death March Kara Hajimeru. それに俺はルルの顔を可愛いと思うよ。